Ohayo, konnichiwa, konbanwa, minasang. Ya, sekarang kita akan belajar bahasa Jepang dari awalnya ya. Di sini saya akan berikan pengantar. Yang pertama itu perbedaan struktur bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Indonesia kita sering menggunakan SPOK ya, atau subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi dalam bahasa Jepang itu bukan SPOK yang dipakai, melainkan skop, subjek, keterangan, objek, dan predikat. Itu pola kalimat yang digunakan dalam bahasa Jepang ya. Dan yang untuk kedua yaitu diterangkan dan menerangkan. Diterangkan dan menerangkan. Dalam bahasa Indonesia itu dimana benda itu diterangkan kemudian menerangkan, dalam artian seperti mobil merah gitu ya. Jadi mobil itu yang diterangkan, merah itu menerangkan. Sedangkan dalam bahasa Jepang itu sebaliknya, yaitu menerangkan dan diterangkan. Jadi kalau mobil merah dalam bahasa Jepang itu merah mobil, seperti itu polanya ya. Berikutnya yaitu ragam bahasa. Dalam bahasa Indonesia kita hanya menggunakan dua ragam bahasa, yaitu formal dan informal. Sedangkan dalam bahasa Jepang itu ada tiga, yaitu bahasa biasa, bahasa sopan, kemudian bahasa hormat. Nah, sekarang kita beralih belajar ke abjadnya, yaitu hiragana dan katakana. Yang pertama harus kita ketahui yaitu hiragana. Setelah kita mengetahui hiragana, maka kita beralih ke katakana. Karena kedua huruf ini adalah dasar kita belajar bahasa Jepang. Jangan menggunakan romanji terlebih dahulu, melainkan kedua bahasa ini ya. Dalam bahasa Jepang ini memiliki 5 vokal ya. Yang pertama itu A, I, U, E, dan O. Kemudian ada yang memiliki vokal panjang atau bunyi panjang, seperti obasang, seperti itu ya. Kemudian untuk huruf N, dia memiliki 3 penyebutan, yaitu N, M, dan Eng. Yang pertama untuk N, apabila dia di depan barisan ta, barisan da, barisan ra, dan barisan na, maka berubah penyebutannya menjadi N, tetap N, seperti undo, begitu ya. Kemudian diucapkan sebagai M apabila dia di depan bunyi barisan H, ba, ma, bu, pi, me, seperti empitsu gitu, ummei gitu ya. Dan diucapkan sebagai M atau eng di depan barisan K, ga, seperti tenki gitu ya, atau genki. Kemudian bunyi yang ditulis dengan huruf tsu kecil atau biasa disebut dengan pendobolan, seperti supai atau asam. Kemudian huruf yang dibubuhkan dengan ya, yu, yo dengan huruf kecil, atau ya, yu, yo nya ini huruf kecil, disebut dengan huruf yon, yang terdiri dari 2 huruf tetapi diucapkan satu morak atau satu kata. Contohnya ya, seperti hyaku, bukan hiyaku, begitu ya. Hyaku artinya melompat, kalau hyaku artinya 100, seperti itu ya. Setelah itu kita belajar lagi tentang hiragana dakon. Hiragana dakon yaitu yang diberi tenteng dan maru. Tenteng itu 2 garis di atasnya atau garis petik, maru itu seperti derajat Celcius atau derajat ya. Nah, yang pertama kita pelajari yang tenteng atau yang tanda petik atau garis 2 di atas. Yang pertama yaitu golongan K. Kakiku keko ditenteng berubah menjadi gagigu gego. Sedangkan sashi su seso ditenteng menjadi za ji zu ze so. Dan tachi tsu teto ditenteng berubah menjadi da ji zu de do. Ha hi fu he ho ditenteng berubah menjadi ba bi bu be bo. Untuk marunya yaitu yang tanda derajat, yaitu ha hi fu he ho dikasih maru berubah menjadi
pa, pi, pu, pe, po. Seperti itu ya. Apabila vokal i atau u terletak di antara konsonan tidak bersuara, seringkali cenderung kehilangan bunyinya. Dan juga u di bagian terakhir seringkali cenderung juga kehilangan bunyinya, seperti desu menjadi des, atau masuk berubah menjadi mas. Seizen kara imamade arigatou gozaimasu. Ja, mata ashita ne.